baik, sekarang Bu Erni akan menjelaskan mengenai biomekanika terlebih dahulu. Kalau mekanika sendiri mungkin kalian sudah pernah mendengar dulu waktu SMA atau mungkin SMP, apa sih mekanika? Kemudian apa yang dimaksud dengan biomekanika? Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Jadi, jika diringkas, mekanika adalah ilmu fisika yang mempelajari gerak dan perubahan bentuk, dalam hal ini adalah manusia, yang diakibatkan oleh gaya. Nah, jadi gaya itu kan berupa tarikan dan dorongan. Nah, tarikan dan dorongan itu menyebabkan kita bisa bergerak dan kita juga bisa berubah bentuk. Nah, biomekanika dalam hal ini berarti mempelajari konsep mekanika yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, terutama karena kita belajar tentang manusia, ya berarti kita belajar mengenai konsep mekanika yang ada di dalam tubuh manusia. Biomekanika adalah bidang ilmu aplikasi dari mekanika pada sistem biologi. Pada sistem biologi ya termasuk pada makhluk hidup yaitu manusia. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Jadi, Bu Erni ulang, biomekanika berarti mempelajari gerakan dan perubahan bentuk pada tubuh makhluk hidup yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Nah, itu yang dimaksud dengan biomekanika. Oleh karena itu, karena ada gaya di sini, maka kita akan belajar mengenai gaya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan dan dorongan pada suatu benda. Dalam biomekanika ini adalah pada makhluk hidup ya. Gaya adalah tarikan dan dorongan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda mengalami perubahan gerak dan perubahan bentuk. Nah, sekarang gerakan pada tubuh manusia. Filosof Yunani yang bernama Aristoteles tahun 300-an sebelum Masehi merupakan orang yang pertama kali melakukan studi secara sistematik terhadap gerakan tubuh manusia. Kemudian dilanjutkan dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain yang banyak kita kenal dalam mempelajari gaya adalah Newton. Studi dari para filosof dan ilmuwan tersebut telah mengakibatkan kita bisa membuktikan bahwa gerakan tubuh manusia merupakan konsekuensi dari interaksi antara otot dan gaya yang diakibatkan oleh lingkungan sekitar tubuh manusia. Artinya kita bisa bergerak itu karena apa? Kita bisa bergerak karena ada gaya otot di dalam tubuh kita. Kemudian juga ada gaya yang diakibatkan oleh lingkungan di sekitar tubuh kita. Nah, misalnya ketika kita berjalan, kita menggunakan energi otot. Nah, kita bisa berjalan karena apa? Karena tanah itu menekan kita ke atas. Jadi ada gaya aksi-reaksi. Jadi otot kita juga memberikan gaya. Kemudian lingkungan di sekitar kita yaitu tanah juga memberikan gaya ke atas. Nah, coba bayangkan jika tanah kita itu lembek, tentu kita akan susah berjalan karena terperosok. Karena apa? Karena tanah tidak bisa memberikan gaya kita ke atas. Nah, jadi para filosof tersebut membuktikan bahwa kita bisa bergerak karena konsekuensi dari interaksi antara otot kita, gaya otot, dan gaya yang diakibatkan oleh lingkungan sekitar kita, yaitu tanah tadi. Nah, itu contoh dari gerakan kita berjalan ya. Seperti yang ditulis oleh Aristoteles bahwa binatang yang berjalan membuat posisinya berubah dengan cara apa? Dengan cara menekan apa yang ada di bawahnya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan mengenai manusia tadi. Binatang bisa berjalan karena kakinya menekan apa yang ada di bawahnya, yaitu menekan tanah. Kemudian tanah akan memberikan reaksi. Gitu. Jadi kaki kita memberikan aksi pada tanah, maka tanah akan memberikan reaksi. Nah, sehingga kita bisa berjalan dengan baik.
Kemudian ada beberapa hukum yang harus kita pelajari, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman, atau juga disebut sebagai hukum kemalasan suatu benda. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi artinya, jika tidak ada gaya yang bekerja mengenai benda tersebut, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Nah, itu yang disebut dengan kemalasan benda. Jadi kalau tidak ada yang mendorong, maka kita tidak mau berubah. Nah, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan tetap terus bergerak dengan kecepatan tetap. Tetapi benda yang awalnya bergerak, maka ia akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, ini bisa dilihat pada fenomena ketika penumpang serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak direm mendadak. Nah, ketika mobil direm mendadak yang sebelumnya tadi bergerak, maka penumpang itu akan tetap ingin ke depan terus, tetap pada posisinya bergerak ke depan terus. Sehingga ketika direm, ia ya ingin ke depan terus. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum kelembaman atau kemalasan suatu benda. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja, dan berbanding terbalik dengan masanya. Semakin besar gaya yang bekerja, maka percepatan yang ditimbulkan itu juga akan semakin tinggi. Namun, jika masanya semakin besar, maka percepatan yang ditimbulkan itu akan semakin kecil, karena percepatan berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini contohnya adalah mobil yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil tersebut. Kemudian hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini sering disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum ini berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya itu akan juga mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima tadi, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ringkasnya adalah, kalau kita memberikan aksi pada suatu benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi kepada kita yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini contohnya, manusia yang berjalan membuat posisinya berubah dengan menekan apa yang ada di bawahnya. Nah, saat menekan itu kita memberikan aksi, kemudian benda yang ditekan akan memberikan reaksi. Nah, aplikasi hukum Newton dalam gerakan manusia. Banyak sekali gerakan di dalam tubuh kita itu yang dijelaskan dengan hukum Newton. Baik teman-teman, Bu Erni lanjutkan ya mengenai aplikasi hukum Newton dalam gerakan manusia. Prinsip dari gerakan meliputi adanya gaya, kecepatan, dan percepatan. Jadi, tidak ada gerakan jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Newton berpendapat bahwa gerakan dapat terjadi bila aksi lebih besar dari gaya reaksi, atau resultan gayanya lebih besar sama dengan 0, maka benda akan bergerak. Jika resultan gaya lebih kecil atau sama dengan 0, maka benda akan diam. Gerakan adalah perubahan posisi tubuh seluruhnya atau sebagian dari kondisi awal. Nah, beberapa gerakan pada manusia, contohnya adalah berjalan, berlari, bernafas, melompat. Juga contoh yang lain misalnya adalah gerakan dalam persalinan. Nah, gerakan tersebut bisa dijelaskan melalui hukum Newton. Contoh gerakan yang pertama adalah gerakan melompat. Melompat adalah gerakan sederhana yang mudah dijelaskan. Nah, gerakan ini bisa dijelaskan dengan hukum Newton. Melompat menggunakan ujung telapak kaki sebagai pengumpil atau sebagai tumpuan.
Nah, besar gaya tolak yang diciptakan oleh otot gastrocnemius sangat menentukan tinggi lompatan. Besar gaya tolak harus lebih besar dari berat tubuh itu sendiri. Nah, tadi Bu Erni sampaikan bahwa manusia bergerak itu karena ada interaksi antara otot dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, ketika kita melompat, otot mana yang berperan dalam lompatan tersebut? Nah, yaitu otot gastrocnemius. Otot gastrocnemius ini berada pada bawah lutut atau di sekitar betis. Kontraksi otot gastrocnemius ini sangat menentukan tinggi lompatan. Nah, besar gaya yang diciptakan oleh otot tersebut harus lebih besar dari berat tubuh itu sendiri. Jika gaya otot dari gastrocnemius lebih besar dari berat tubuh itu sendiri, maka akan terjadi lompatan. Nah, ini contoh gaya otot gastrocnemius yang berperan dalam lompatan ya, dalam gerakan melompat. Contoh yang kedua adalah gerakan persalinan. Mengapa bayi bisa keluar dari perut ibu? Karena ada tenaga yang mendorongnya. Siapa tenaga yang mendorongnya? Nah, tenaga atau gaya dorong itu diciptakan oleh kontraksi otot diafragma saat inspirasi. Jadi semakin kuat seorang ibu dalam menghirup nafas atau inspirasi, maka ekspirasi yang dikeluarkannya pun akan semakin besar. Besarnya efek dari gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi otot diafragma sangat membantu dalam proses persalinan untuk mengakhiri kehamilan. Keberhasilan persalinan sangat tergantung dari besar gaya dorong yang diciptakan oleh kontraksi otot diafragma saat inspirasi. Nah, jadi ketika otot diafragma inspirasi di sini, akan menciptakan gaya dorong yang besar pada bayi sehingga bayi akan keluar. Gaya gesek antara tubuh bayi dengan tubuh ibu, dinding rahim ibu, itu diperkecil oleh adanya cairan ketuban. Di sini juga terjadi aksi reaksi. Aksinya apa? Yaitu ibu melakukan inspirasi dengan tenaga yang sangat kuat, sehingga dari inspirasi tersebut akan menimbulkan reaksi, yaitu gaya dorong yang besar pada bayi. Nah, seperti Bu Erni jelaskan di awal bahwa fisika itu dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam tubuh kita. Karena hari ini kita baru belajar mengenai gaya, kemudian gerak, nah maka Bu Erni baru menjelaskan fenomena-fenomena yang sedikit ini. Masih banyak fenomena-fenomena lain yang bisa dijelaskan dengan konsep fisika. Kita masuk ke subpokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai energi manusia. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Beberapa hukum yang kita pelajari dalam mempelajari energi yaitu hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Energi alam semesta adalah tetap, sehingga energi yang terlibat dalam suatu proses kimia dan fisika hanya merupakan perpindahan atau perubahan bentuk energi. Energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk menghasilkan panas atau kalor yang disingkat dengan Ki. Energi yang dimiliki oleh sistem dapat berupa energi kinetik, yaitu berkaitan dengan gerakan molekul sistem, dapat pula berupa energi potensial. Untuk apa energi dalam tubuh manusia? Manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitas setiap hari membutuhkan energi. Nah, baik untuk bergerak, untuk bekerja, maupun untuk kerja dari organ kita sendiri.
Kemampuan tubuh untuk melangsungkan kegiatannya dipengaruhi oleh struktur fisiknya. Nah, tubuh manusia terdiri dari struktur tulang, otot, saraf, dan proses metabolisme. Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme adalah proses yang melibatkan terbentuknya energi, penyimpanan energi, dan pemanfaatannya untuk aktivitas tubuh manusia. Nah, jadi metabolisme ini berkaitan dengan energi pada tubuh manusia. Nah, energi pada tubuh manusia itu diciptakan dari apa? Yaitu energi dari tubuh manusia terbentuk karena ada makanan, melalui proses pencernaan makanan, kemudian karena ada oksigen melalui sistem pernafasan kita akan memperoleh oksigen. Oksigen dengan makanan bereaksi membentuk glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jadi ada O2, kemudian makanan itu diolah di dalam tubuh kita menjadi energi yang bisa digunakan untuk bekerja, juga dihasilkan dalam bentuk panas. Jika dilihat pembentukan di dalam energi manusia, bisa kita lihat dalam bentuk bagan seperti ini. Tubuh manusia disusun dari triliunan sel, hampir 100 triliunan sel, dari banyak sekali yang mempunyai sifat dasar yang sama. Jadi teman-teman, yang membentuk organ di dalam tubuh kita, struktur terkecilnya adalah sel. Dulu kita sudah pernah belajar tentang sistem organisme ya, tentang sel, kemudian sel bergabung membentuk jaringan, jaringan bergabung membentuk organ, dan organ bergabung membentuk sistem organ membentuk organisme, yaitu manusia. Jadi manusia itu struktur dasarnya adalah sel yang mempunyai sifat dasar yang sama. Karena sifat dasarnya sama, maka kebutuhannya juga sama. Dari total sel yang ada tersebut, 25 triliun sel merupakan sel darah merah yang mempunyai fungsi sebagai alat transportasi bahan makanan dan oksigen di dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu sendiri memerlukan makanan dan oksigen untuk proses pembentukan energi. Semua sel menggunakan oksigen sebagai salah satu zat utama untuk membentuk energi. Energi dari karbohidrat, lemak, dan protein semuanya digunakan untuk membentuk sejumlah besar adenosin trifosfat yang disingkat dengan ATP. ATP digunakan sebagai sumber energi bagi banyak fungsi sel. Bila ATP tersebut diurai secara kimia sehingga menjadi adenosin difosfat atau ADP, maka akan menghasilkan energi sebesar 8 kilokalori per mol. Jadi itulah pembentukan energi di dalam tubuh kita, yaitu bereaksinya makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, kemudian dia bereaksi dengan oksigen, akan membentuk sejumlah besar adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat tersebut digunakan sebagai sumber energi bagi banyak fungsi sel. Mungkin itu pembahasan mengenai dinamika gaya dan energi pada manusia. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.